Layanan World App dan token digital Worldcoin belakangan ini menjadi sorotan publik dan fenomena global termasuk Indonesia. Popularitasnya meningkat seiring dengan iming-iming imbalan finansial mencapai hingga Rp800.000 bagi masyarakat yang bersedia melakukan pemindaian biometrik mata melalui perangkat khusus ORB. Masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan kabar mengenai adanya praktik pemindaian mata di Depok dan Bekasi. Tak tanggung-tanggung, setiap orang yang mendaftarkan diri akan diberi bayaran uang hingga ratusan ribu rupiah. Alhasil, warga berbondong-bondong memenuhi kantor aplikasi tersebut. Para pendaftar yang datang diwajibkan untuk melakukan pemindaian mata di kantor aplikator tersebut sebagai syarat untuk mendaftar dan mendapatkan uang. Benar atau tidaknya, menurut pihak perusahaan, hasil pemindaian mata ini kemudian dikonversi menjadi kode unik terenkripsi yang kemudian digunakan untuk menciptakan identitas digital global pertama, World ID. Berdasarkan hasil dari pantauan di lapangan dan masukan dari masyarakat, pihak Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akhirnya merespon fenomena ini. Langkah-langkah akan diambil untuk melindungi privasi data pribadi yang kemungkinan telah dikumpulkan oleh pihak World ID. Jadi kalau yang di Komdigi, kalau terkait dengan Worldcoin itu kan untuk saat ini atas masukan dari masyarakat, kemudian juga atas temuan awal bahwa ada izin-izin yang memang tidak pada tempatnya, itu kita akan rilis kami sudah kita keluarkan. Maka atas dua dasar itu kita telah melakukan pembekuan sementara. Sekali lagi dua dasarnya, keresahan masyarakat, kemudian ketika kita pelajari memang ada izin-izin yang memang perlu diperiksa lebih lanjut. Ada ketidaksesuaian nama. Nah, dari situ kita akan melakukan pemanggilan, kemungkinan di minggu depan. Dari situ kita akan melihat. Tapi di saat yang bersamaan kami juga membaca fenomena ini bukan hanya di dalam negeri, tapi juga ada di beberapa negara. Dan kita juga melihat bagaimana negara lain juga melakukan kebijakan yang tegas terhadap aplikasi ini. Jadi kita saat ini kita bekukan sementara sambil melihat penjelasan dari mereka. Kalau memang tidak bisa dijelaskan, maka ini akan kita berhentikan saja. Pemerintah Indonesia melalui Komdigi mengambil langkah tegas dengan melakukan pembekuan aktivitas Worldcoin. Agus Sadikin, salah satu warga yang membuat akun dan memverifikasi data di kantor World App cabang TB Simatupang mengatakan, motivasi untuk melakukan hal tersebut karena sejumlah uang yang dikabarkan akan diberikan kepada pendaftar oleh pihak aplikator. Dan benar saja, sehari berselang uang tersebut cair. Motivasi awalnya jujur aja, karena memang karena ada sesuatu ya, iming-iming kayak ada, oh nanti bisa cair loh sekian-sekian gitu kan. Jadi motif awalnya itu sebetulnya. Karena memang di lapangan gitu ya, emang teman-teman ya begitu. Motifnya awalnya itu ya. Jadi awalnya itu motif, tapi kita mesti maksudnya walaupun kita dapat iming-iming itu nanti bisa dicairkan dalam 1 hari. Tapi kan apa sih kira-kira data kita nih diambil nggak apa gitu kan gitu. Jadi sambil ingin tahu juga sebetulnya maksudnya World ID ini apa gitu. Sampai akhirnya ya kita daftar, kemudian janji temu gitu. Ternyata setelah janji temu ya di situ kita diarahkan, dilihat handphone dulu, oh ya udah terdaftar hari ini gitu kan. Kemudian lihat video baru scan retina biometrik. Lebih lanjut, Agus menganggap bahwa aplikasi World App ini sangat menguntungkan dan cukup aman untuk privasinya. Di situ kita diarahkan, dilihat handphone dulu, oh ya udah terdaftar hari ini gitu kan. Kemudian lihat video baru scan retina biometrik. Dari situ baru kita diarahkan. Nah, mereka bilang bahwa scan retina itu atau biometrik itu untuk hanya memverifikasi bahwa kita manusia, bukannya robot gitu.
gitu. Itu aja. Tapi setelah itu mereka nggak nyimpen data kita, mereka dibuang. Kata mereka seperti itu. Jadi di awal-awal. Oh ya sudah, menurut saya aman kayak begitu. Layanan World ID menggunakan mata sebagai cara verifikasi diri pengguna. Pengamat keamanan siber Alphonse Tanujaya mengatakan, jika dikelola baik, maka layanan tersebut bisa berguna. World ID ini merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi individu, human ya, manusia. Dan tujuannya mereka membedakan dengan bot. Dan dalam rangka mengidentifikasi manusia itu ya harus ada metode identifikasinya. Dia pakai biometrik kan. Biometrik itu kan macam-macam. Ada fingerprint, ada face recognition, ada palm recognition, ada voice recognition, ada iris. Nah, mereka pakai iris. Pada prinsipnya sebenarnya semua biometrik itu sama derajatnya. Jadi maksudnya semua biometrik itu digunakan untuk mengidentifikasi manusia pemilik biometrik. Dan tujuannya baik. Baiknya di mana? Mereka ingin membedakan antara manusia dengan bukan manusia. Bukan manusia itu bukannya makhluk halus, bukan. Bukan manusia itu maksudnya bot, program bot. Dalam hal perlindungan privasi dan regulasi yang ketat, masyarakat perlu memahami dengan cermat manfaat serta risiko yang terkandung sebelum berpartisipasi dalam sistem yang melibatkan data biometrik ini. Dari Jakarta, Aurelia Zafira, Adi Hartanto, TV One mengabarkan.